Orang bilang melihat berarti percaya, tapi benarkah demikian? Ilusi optik punya cara yang membingungkan untuk mengelabui otak kita. Ilusi ini menggunakan kombinasi warna, cahaya, atau pola tertentu yang bisa membuat kita melihat sesuatu yang sebenarnya nggak ada. Hari ini, kita akan menguji otak kita dan melihat bagaimana cara kerja ilusi ini. Yuk, mulai dengan yang mudah. Di balik semua titik hitam kecil ini, ada sebuah gambar. Apakah kamu bagian dari 1% orang yang bisa melihatnya? Itu Minion. Selamat kalau kamu menemukannya. Satu lagi dalam gaya ini, bisakah kamu melihat apa yang tersembunyi di sini? Ini adalah kura-kura ninja. Jujur saja, kamu memang harus menjadi seorang ninja untuk melihatnya. Dan bagaimana dengan yang satu ini? Astaga, ini Homer Simpson. Jadi, sekarang ada sesuatu yang tersembunyi di balik garis-garis hitam. Bagaimana cara kerja penglihatan X-ray-mu? Kamu benar kalau bilang ini adalah salah satu naga dari How to Train Your Dragon. Manis sekali. Kita akan beralih ke tahap kedua. Jadi ini akan menjadi sedikit lebih sulit, oke? Tugasmu adalah menemukan objek keempat di setiap gambar. Kamu punya waktu 7 detik untuk menemukan keempat objek tersebut. 3, 2, 1, mulai. Apakah ada yang menemukan sedotan? Bisakah kamu menemukan paku? Apa yang paling sulit kamu temukan? Telur atau kancingnya? Jadi sekarang kita akan meningkatkan permainan kita. Ini adalah tingkat kesulitan sedang dan kamu punya waktu 7 detik untuk menemukan keempat benda. Siap? Mulai! Apakah ada yang menemukan kentang goreng? Aku yakin tidak. Berikutnya, 4 wanita dan seorang anak kecil. Astaga, ini sulit. Adakah yang bisa mengenali sisir rambutnya? Satu lagi untukmu. Di mana pisang itu bersembunyi? Semoga berhasil dengan yang berikut ini. Jadi amplop itu bersembunyi di balik pipa kamar mandi. Aku suka warna hitam dan putih. Tapi aku masih mencari telur putih itu kalau kamu tanya aku. Kalau ini kamarku, ibuku akan menyuruhku untuk membersihkannya secepatnya. Butuh waktu beberapa saat untuk menemukan burung kecil itu, tapi misinya berhasil. Selamat pagi semuanya. Oh, sayang sekali aku nggak bisa menemukan bukunya. Kamu bisa. Objek apa yang nggak bisa kamu temukan di sini? Aku kesulitan menemukan kuas. Terlalu banyak detail, terlalu sedikit waktu. Harus kuakui, kamu memang punya mata yang cukup baik untuk detail. Tapi kita akan mengubah permainan sekarang. Kamu tahu kan yang dikatakan orang? Kamu harus terus mengubah stimulus untuk membuat otakmu bekerja lebih baik dan lebih baik lagi. Jadi sekarang, saatnya emoji. Kamu punya waktu 4 detik di babak ini. Apakah kamu melihat salah satu emoji ini nggak punya air mata tawa? Di mana emoji yang benar-benar sedih?
Dan di sini aku berpikir badut seharusnya bahagia. Kukira kita semua mengalami hari-hari yang buruk ya. Bagaimana dengan yang satu ini? Oh, itu yang gak beralis kan? Bisakah kamu menemukan yang janggal? Oh, jadi ini adalah burger bebas susu. Ada satu yang punya wajah cemberut. Itu dia. Kurasa matamu sudah cukup pemanasan sekarang. Jadi kita akan beralih ke beberapa ilusi optik tingkat tinggi, oke? Yang pertama ini disebut segitiga mustahil. Tapi tunggu, apa yang membuatnya begitu mustahil? Kamu punya waktu 7 detik untuk mengetahuinya. Segitiga Penrose juga dikenal sebagai segitiga mustahil karena nggak mungkin ada dalam kenyataan. Segitiga ajaib ini menentang hukum geometri Euclidean. Kalau kamu mengikuti bola yang meluncur di permukaan segitiga dari titik teratas, kamu akan melihat sesuatu yang aneh. Sepertinya sisi kiri segitiga memanjang menjauh dari pemirsa, sementara sisi kanan lebih dekat denganmu. Segitiga Penrose adalah jenis bentuk geometris yang hanya bisa ada sebagai ilusi optik karena seperti inilah bentuknya kalau kita potong-potong, sama sekali bukan segitiga kan? Ilusi berikutnya ini disebut dengan pemburu Pac-Man. Kamu akan tahu alasannya. Tataplah tanda silang tengah selama 5 detik. Gambar tampak bergerak kan? Dan kamu mungkin juga akan melihat cakram hijau muncul di antara bulatan-bulatan ungu dari waktu ke waktu. Nah, gambar ini memungkinkan kita menyaksikan dua ilusi sekaligus. Pertama, meskipun gambar tampak bergerak secara terus-menerus, namun di sini nggak ada apapun yang bergerak. Sungguh, fenomena ini dikenal sebagai fenomena Phi. Ini terjadi apabila benda diam ditempatkan berdampingan dan disinari secara cepat satu demi satu, sehingga menciptakan ilusi pergerakan. Sekarang, lihat lagi pada bagian tengah gambar. Bisakah kamu melihat cakram hijau? Ilusi kedua ini disebut after image. Dan ini terjadi ketika otakmu mencoba untuk menggantikan suatu benda dengan benda lain saat benda aslinya menghilang. Tapi kamu mungkin bertanya kenapa warnanya hijau? Itu karena hijau adalah warna komplementer ungu. Kalau kita mengubah warna cakram menjadi biru, maka warna celah berubah menjadi kuning, yang merupakan warna komplementer biru. Bagus kan? Bisakah kamu menatap mata burung beo ini selama 15 detik? Teruslah menatapnya. Aku akan memberitahumu saat kamu bisa menutup mata. Kamu akan menyaksikan contoh lain dari after image. 3, 2, 1, dan tutup matamu. Bisakah kamu melihat burung beo merah? Bukankah menakjubkan? Meskipun burung beo ini berwarna hitam dan putih, namun kamu seakan-akan melihat warna merah. Sekali lagi, ini hanyalah otakmu yang mencoba menebak warna sesuatu. Bukankah ular-ular ini bergerak dengan indah? Kecuali mereka sebenarnya nggak bergerak. Ilusi optik klasik ini disebabkan oleh pengulangan pola asimetris yang diulang bersama dengan skema warna tertentu. Ilusi ini memadukan warna yang lebih terang, seperti kuning dan putih, dengan warna yang lebih gelap seperti biru dan hitam. Kombinasi ini membuat retinamu mengirimkan sinyal ke otak yang menyatakan bahwa lingkaran-lingkaran ini bergerak. Kalau kamu ingin menghilangkan ilusi ini dan melihat segala sesuatu sebagaimana adanya, kamu harus menatap lurus ke salah satu bagian gambar. Dengan cara ini, kamu akan melihat rotasi perlahan-lahan akan berhenti. Lihatlah gambar ini. Tampaknya kotak di tengah seolah bernapas kan? Seolah ukurannya membesar dan kemudian menyusut. Bagaimana kalau aku bilang kotak itu hanya berputar, tapi ukurannya nggak berubah? Inilah yang terjadi. Ilusi ini disebut pengikatan gerakan. Hal ini terjadi ketika otak kita mencoba memprediksi pergerakan salah satu elemen dalam gambar. Sungguh gila. Yang ini adalah contoh lain dari ilusi pengikatan gerak. Keempat palang ini tampak bergerak secara paralel satu sama lain. Benar? Salah. Mereka semua adalah bagian dari kotak bergerak yang sama. Inilah yang terjadi di balik layar. Otak kita menjadi bingung. Berapa banyak batang yang bisa kamu hitung? Ilusi ini telah membuat warganet kebingungan. Banyak orang yang menghitung sebanyak 11 batang. Tapi kebanyakan orang menghitung antara 8 dan 7 batang. Menurut pencipta gambar ini, hanya ada 6 batang yang lengkap. Coba hitung dari atas ke bawah dan kamu akan melihat batang bagian atas adalah nyata.
Tapi pada saat kamu sampai pada batang ke-6, semuanya mulai kabur dan membingungkan. Hal ini karena 2 batang terakhir nggak lengkap. Jadi ketika kamu mencoba untuk melihatnya, mereka tampak berlipat ganda dan hanya membuatmu semakin bingung. Kalau kamu menggerakkan pointer ke batang ke-7 dan ke-8, kamu akan bisa melihat bar tersebut nggak lengkap. Mereka hanya diletakkan di sana untuk membuatmu bingung. Bisakah kamu mengetahui apakah garis biru tua itu sejajar satu sama lain atau miring? Garis-garis ini memang terlihat miring, tapi pada kenyataannya tidak. Ilusi optik klasik ini pertama kali dideskripsikan lebih dari 100 tahun yang lalu. Tapi baru pada tahun 1970-an, ilusi ini mendapatkan namanya yang sekarang, ilusi dinding kafe. Seorang pria bernama Steve Simpson melihat efek yang sama pada dinding sebuah kafe di Bristol dan ini dia. Sekarang, mari kita lihat bagaimana cara kerjanya. Pertama, mari kita buramkan gambarnya sedikit. Oh, sedikit lagi. Ini dia. Dengan cara ini, kamu akan bisa melihat garis biru tua sejajar satu sama lain. Kalau kamu mencermati lebih dekat, batu bata hitam dan putih kecil pada persimpangan garis lebar itulah yang memungkinkan terjadinya ilusi ini. Selain itu, elemen lengkung di dalam garis biru membantu membuat efek ilusi semakin kuat. Kalau kamu mencermati gambar ini secara saksama, kamu akan melihat kotak yang bergerak, yang nada warnanya tampak berubah. Corak warna apa yang kamu lihat? Gelap, lalu terang, lalu gelap lagi? Salah, kotaknya nggak berubah sama sekali. Pencipta ilusi ini adalah seorang psikolog dan seniman Jepang, Akiyoshi Kitaoka. Menurutnya, kamu bisa melihat otakmu sendiri yang mengubah tebakan tentang warna kotak. Warna sudah merupakan ilusi yang diciptakan oleh otak kita. Kebetulan, warna diciptakan di dalam sistem visual kita. Apa yang mata kita anggap sebagai warna biru, sebenarnya adalah panjang gelombang yang dipantulkan sebagai warna tersebut. Selanjutnya, lihatlah tangga ini. Kelihatannya cukup sederhana kan? Nah, sekarang mari kita balikan gambarnya. Masih terlihat seperti tangga. Tapi alih-alih bergerak dari kanan ke kiri, sepertinya bergerak dari kiri ke kanan. Tapi jangan berkedip. Kalau kamu berkedip, ilusi akan menghilang dan kamu akan melihat gambar aslinya. Wah! Ilusi ini dikenal sebagai tangga Schroeder dan ditemukan oleh ilmuwan Jerman Heinrich Schroeder pada tahun 1858. Sederhana, namun mengungkapkan mekanisme mendasar tentang bagaimana otak kita bekerja. Kalau kita memotong-motong tangga, kamu akan melihat gambarnya datar. Apa yang dipersepsikan oleh otak kita sebagai gambar 3D hanyalah kombinasi bayangan dan cahaya. Ini berarti 3D itu sendiri sudah merupakan ilusi optik. Hal ini terjadi karena otak kita menangkap gambar dan mencoba menyesuaikannya dengan apa yang sudah diketahui. Jadi, otak kita melihat bayangan dalam gambar 2D dan memahami kedalamannya. Pada dasarnya, hal ini menciptakan perspektif yang gak nyata dari objek di depan mata kita. Dalam hal ini, kita menyebutnya perspektif 3 dimensi. Berikutnya, lihat ini, kotak hitam ini yang disilangkan dengan garis-garis putih tegak lurus. Kalau kamu mencermati dengan seksama, kamu akan melihat titik-titik putih yang terletak di persimpangan kisi-kisi berubah warnanya dari putih menjadi abu-abu dan kembali lagi. Ketika kamu berkonsentrasi pada titik tertentu, kamu akan melihat titik tersebut berwarna putih. Tapi segera setelah perhatianmu berpindah, titik tersebut berubah menjadi abu-abu. Itulah ilusi kisi-kisi Hermann. Menakjubkan kan? Kita bisa membawa ilusi ini selangkah lebih maju dengan memposisikan titik-titik putih di persimpangan garis abu-abu. Semuanya ditempatkan di atas latar belakang hitam. Kalau kamu mencermati gambar ini cukup lama, kamu akan melihat titik-titik hitam mulai bermunculan di persimpangan kisi-kisi, menciptakan efek yang berkilauan. Nama lain untuk ilusi ini adalah ilusi kontras cahaya simultan. Saat kamu melihat titik-titik sebagai warna putih pada satu saat, lalu seketika itu juga kamu melihatnya sebagai warna hitam. Jadi, kenapa indera kita mengecewakan kita dengan membuat kita melihat abu-abu atau hitam bukannya putih? Ilusi ini menunjukkan salah satu prinsip persepsi manusia yang paling penting. Kamu nggak selalu melihat sesuatu sebagaimana adanya. Sel-sel retina dalam mata kita bertindak sebagai reseptor cahaya. Ketika hanya satu reseptor yang disinari, maka reseptor tersebut akan melihat lebih banyak cahaya dibandingkan dengan reseptor yang lain.
Hal ini mencegah penembakan reseptor di dekatnya. Dengan ilusi kisi-kisi Herman, garis-garis putih disusun sedemikian rupa sehingga ada lebih banyak cahaya di sekitar persimpangan daripada di sepanjang garis itu sendiri. Dengan demikian, titik-titik pada persimpangan lebih terhambat dan kamu melihat bintik-bintik yang lebih gelap. Bagaimana menurutmu? Apakah matamu lulus ujian? Kurasa mataku lulus, tapi otakku sedikit lelah. Sampai jumpa lagi.